Halo semuanya, langsung aja nih. Dalam penelusuran kali ini, kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan yang menurut saya luar biasa banget. Kita bakal ngelihat diri kita sendiri, dunia di sekitar kita, dan kemudian kita bakal lakuin zoom in. Masuk jauh banget ke dalam struktur paling kecil yang bikin kita semua ini bisa hidup. Kita bakal bongkar rahasia kehidupan, bergerak dari skala makro yang kelihatan mata telanjang, menuju ke skala mikro yang, wah, nyimpen keajaiban absolut. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Coba deh sejenak lihat ke sekeliling Anda. Lihat layar di depan Anda, meja, atau tembok di ruangan. Benda-benda itu kan diam ya, alias benda mati. Nah sekarang coba perhatikan tangan Anda sendiri. Rasakan dada Anda yang naik turun karena bernapas. Pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya membedakan Anda sebagai makhluk yang hidup dan bernapas dengan kursi yang lagi Anda dudukin sekarang? Pertanyaan ini mungkin kedengarannya sepele, tapi jawabannya itu adalah fondasi dari seluruh ilmu biologi. Kita masuk ke bagian 1, biologi makro, sifat kehidupan yang dapat diamati. Di tingkat makro, makhluk hidup itu gampangnya didefinisiin sebagai organisme yang bisa beradaptasi dan bereaksi sama lingkungannya. Dan ini ngebawa kita ke ciri utama kehidupan, bergerak. Bayangin aja, seekor ikan berenang membelah air pakai siripnya, sementara di sisi lain, manusia berlari pakai alat gerak yang, jujur aja, jauh lebih kompleks. Bergerak itu pada dasarnya perpindahan posisi karena adanya rangsangan. Pada manusia dan hewan, kita punya sistem rangka, sekumpulan tulang yang terjadi bareng sama sendi dan otot, biar kita bisa lari, jalan, dan ngelakuin aktivitas sehari-hari. Ngomong-ngomong soal gerak, pada manusia ini semua terjadi karena otot kita berkontraksi dan relaksasi. Dan kita punya 3 jenis otot utama nih. Ada otot lurik yang nempel di rangka, yang kerjanya sadar, kayak pas Anda mutusin buat ngegerakin tangan. Terus ada otot polos nih di saluran pencernaan kita. Dan ini yang paling keren menurut saya, otot jantung. Otot ini kerja terus-terusan, mompa darah ke seluruh tubuh Anda. Sekitar 100.000 kali sehari loh, bahkan pas Anda lagi tidur pulas. Otot inilah yang benar-benar ngejaga kita tetap hidup tanpa kita harus mikirin cara kerjanya. Pastinya, buat ngelakuin semua pergerakan tadi, entah yang sadar atau nggak sadar, mesin tubuh kita butuh bahan bakar kan? Setiap makhluk hidup itu butuh nutrisi sebagai sumber energi biar bisa terus hidup. Manusia aja butuh 7 jenis nutrisi tiap harinya. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, dan air. Hewan mungkin makannya daging atau biji-bijian, sementara tumbuhan nyerap unsur hara dari tanah, air, dan pupuk. Intinya, tanpa bensin ini, sistem yang super kompleks tadi bakal langsung berhenti kerja. Selain butuh makan, kita juga harus bernapas. Respirasi itu proses narik oksigen buat ngoksidasi zat makanan tadi biar berubah jadi energi yang bisa kita pakai. Manusia pakai paru-paru, ikan pakai insang, dan tumbuhan pakai stomata di daunnya. Oh ya, ada satu lagi proses esensial yang namanya iritabilitas alias kemampuan kita bereaksi terhadap rangsangan. Pernah sadar nggak pupil mata Anda otomatis ngecil pas kena cahaya terang atau daun putri malu yang langsung nutup pas disentuh? Nah, itu bukti nyata kalau Anda terhubung dan ngerespon dunia di sekitar Anda. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Semua hal luar biasa yang baru aja kita bahas, otot yang narik, makanan yang dicerna, paru-paru yang ngembang, mata yang bereaksi, itu nggak terjadi gitu aja pakai sihir. Ada mesin penggerak di balik layar. Sekarang, mari kita beralih dan lihat gimana ini semua dibangun. Kita bakal ngelakuin zoom in ekstrim, nembus jaringan tubuh, ngelewatin batasan penglihatan mata telanjang, menuju ke sebuah dunia yang benar-benar nggak kelihatan, tapi super sibuk. Lanjut ke bagian 2, sel, unit fundamental kehidupan. Ceritanya, mundur dulu ke tahun 1665. Ada ilmuwan Inggris namanya Robert Hooke. Dia lagi ngeliat sayatan gabus di bawah mikroskop, terus dia nemuin ruang-ruang kecil yang mirip banget sama kamar-kamar biara. Makanya, dia kasih nama sel. Sel ini adalah unit struktural, fungsional, dan hereditas paling kecil yang nyusun makhluk hidup. Tapi ingat ya, ini bukan sekedar batu bata yang ngebangun rumah biasa. Ini tuh batu bata yang hidup. Dia ngejalanin fungsi kehidupan, metabolisme, dan bawa informasi genetik atau DNA yang diturunin dari generasi ke generasi. Anda pada dasarnya adalah sebuah kumpulan dari triliunan sel-sel ini. Bayangin betapa ramainya.
Penemuan Hooke ini akhirnya ngelahirin apa yang sekarang kita kenal sebagai teori sel modern. Teori ini punya 3 aturan main utama yang nggak bisa diganggu-gugat. Pertama, semua makhluk hidup tanpa terkecuali tersusun dari 1 atau lebih sel. Kedua, sel adalah unit dasar struktur dan fungsi dalam setiap organisme. Dan ketiga, nah ini yang paling menarik sih buat saya. Semua sel itu asalnya dari sel yang udah ada sebelumnya. Bahasa latinnya tuh omnis cellula e cellula. Jadi kehidupan itu nggak muncul gitu aja dari ruang kosong. Dia adalah estafet seluler yang nggak pernah putus. Tapi tunggu dulu, nggak semua sel itu diciptain sama persis loh. Secara garis besar, kita bisa bagi sel ke dalam 2 kubu. Kubu pertama ada sel prokariotik. Ini sel yang modelnya lebih simpel kayak bakteri, di mana materi genetiknya dibiarin ngambang gitu aja, di area yang disebut nukleoid, soalnya mereka nggak punya membran inti. Di kubu kedua ada sel eukariotik. Nah ini versi yang jauh lebih kompleks. Dia punya membran inti pelindung yang ngebungkus DNA dan punya berbagai macam organel di dalamnya. Tumbuhan, hewan, dan ya, Anda sendiri, itu kebentuk dari sel eukariotik yang elit ini. Masuk ke bagian 3, kota mikroskopis yang sibuk di dalam sel eukariotik. Coba dibayangin, sel eukariotik ini kayak sebuah kota metropolitan yang super sibuk, sangat terstruktur dan efisien banget. Membran sel yang membungkusnya itu ibarat tembok kota pelindung yang punya gerbang keamanan ketat. Di tengah kota ada balai kota atau inti sel, nah ini pusat komandonya. Di sini ada CEO kota tersebut, yaitu DNA Anda, yang ngasih semua instruksi buat kehidupan. Di sekeliling balai kota ini banyak banget pabrik dan fasilitas publik yang kita sebut organel. Ada mitokondria yang jadi pembangkit listriknya, produksi energi dalam bentuk ATP. Ribosom itu kayak pabrik perakitan yang bikin protein. Terus ada badan Golgi yang tugasnya jadi pusat logistik ngepacking protein. Dan lisosom sebagai fasilitas pengolahan limbah yang ngancurin organel-organel rusak. Gila kan? Bayangin semua ini lagi beroperasi non-stop di dalam badan Anda sekarang juga. Tentu aja. Infrastruktur kota yang canggih ini butuh material dasar biar bisa jalan. Secara kimiawi, infrastruktur utamanya dibangun dari komponen organik, kayak karbohidrat, protein, lipid atau lemak, dan asam nukleat pembawa kode rahasia macam DNA dan RNA. Selain itu, ada juga sistem pelumas dan penyeimbang kotanya, yaitu komponen anorganik, terutama air yang jadi pelarut utama dan tempat terjadinya semua aktivitas, plus ion-ion mineral yang ngejaga kelistrikan dan keseimbangan di dalam kota seluler tersebut. Bagian 4. Perbedaan arsitektur antara sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, meskipun semua organisme kompleks itu terbuat dari sel eukariotik, pernah mikir nggak sih kenapa pohon mangga berdiri kaku di halaman rumah, sementara kucing peliharaan Anda bisa lompat ke sana kemari dengan lincah? Nah, perbedaannya itu ada di arsitektur dasar selnya. Sel tumbuhan itu punya dinding sel yang kaku, makanya batang pohon itu keras banget. Mereka juga mandiri urusan energi karena punya kloroplas buat fotosintesis, plus vakuola yang gede banget buat nyimpan air. Sebaliknya, sel hewan, kayak yang ada di tubuh kita, nggak punya tuh yang namanya dinding sel, makanya jauh lebih fleksibel dan bikin kita bebas bergerak. Sel hewan juga punya sentriol khusus yang ngebantu mereka pas waktunya membelah diri. Jadi ya, arsitektur yang beda buat takdir kehidupan yang beda juga. Akhirnya kita kembali lagi ngebahas soal Anda. Dari ngelihat ikan berenang, rangka tulang yang dipakai berlari, sampai detak jantung Anda sendiri, kita udah ngezoom in jauh ke dalam pabrik energi mitokondria dan inti sel tempat nyimpen DNA. Nyadar akan hal ini ngasih perspektif yang sama sekali baru kan? Coba deh, pas Anda lagi duduk sekarang ini, bisakah Anda ngerasain ada miliaran kota mikroskopis di dalam tubuh Anda yang lagi kerja keras, bernapas, dan produksi energi dalam harmoni yang absolut cuma buat satu alasan, supaya Anda bisa hidup dan dengerin pembahasan hari ini. Bikin merinding kalau dipikir-pikir. Luar biasa banget, terima kasih ya udah ngikutin penelusuran materi kali ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.